pengawet alami. Pengawet alami. Jadi kunyit dengan kunyit sagu ini bisa taruh bertahun-tahun tanpa rusak, tanpa pakai pengawet. Bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun sebenarnya. Ini 2027, 28. Ini aman, ini ketahanan pangan banget gitu. Isinya tuh padet tuh. Lihat, Ayam. ya kan? Wah, isinya tuh padet banget. Terus ini masih ngebul. Dan ini dari sagu. Sagu, iya. Nggak kebayang sih saya pengen cobain. Udah nepsong. Tuh kita lihat. Langsung aja. Langsung aja, iya. Instant sagu rice. Ya, cara memasaknya berapa lama ini? Sama kayak nasi ya biasa, 20 menit. Ini nggak usah dimasak sih. Nggak usah dimasak? Seduh aja air. Seduh air? Iya, 5 menit. Oh, lebih gampang dari nasi dong. Kalau nggak dikukus aja sebentar, bisa. Jadi easier, very easier. Teman-teman, ini segmen khusus. Kita jarang banget ngelakuin gini. Kita ngegerebek bisnis kan. Dari tadi kita udah dengerin kisahnya. Ada 2 episode sebelumnya teman-teman. Yang pertama kita belajar tentang sagu dan itu keren banget ya. Kenapa sagu ini tuh sebenarnya salah satu makanan yang bisa membantu ketahanan pangan Indonesia. Terus kita juga belajar bahwa kisah hidupnya di yang part 2-nya itu kisah hidupnya Kak Jenny itu dari keluarga yang minim sampai harus naik getek, sampai dia berkarir dari bawah sampai ke atas, dan itu seru banget. Kita dengerin, teman-teman harus nonton karena itu bakal relate banget sama cara kamu mandang hidup dan bagaimana teman-teman terutama Gen Z itu bisa ngelihat hard work itu benar-benar pays off. Tapi kali ini kita pengen cobain ya, nggak usah perkenalan lagi lah, teman-teman udah tahu nanti namanya akan dituliskan. Kita pengen cobain produk-produknya. Dan kalau ngomongin tadi itu udah bahas tentang sagu, Kak Jenny ini dia sampai bikin ke nanti biar beliau yang menjelaskan. Jadi ini produknya udah ada, kita pengen cobain sama-sama. Tapi sebelum kita mulai, Kak Jenny ceritain dong. Ini ada mie-nya apa aja nih? Tuh kan kita ngeliat nih. Ini ada 3 warna dan variannya tuh banyak kalau kita ngeliat di belakang ya teman-teman bisa cobain. Silakan. Jadi ini apa nih? Yang paling simple, yang selalu populer di sini tersedia itu aneka mie ayam dari mie sagu varian. Nah ini yang warna hijau ini, yang cantik ini kita lihat. Ya kita lihat ini warnanya tuh. Ya ini hijau ini spirulina atau moringa. Ini sepertinya warnanya moringa. Kalau hijau itu lebih tua lagi. Ini moringa ini kita bilang kelor. Kelor juga superfood. Ya daun kelor. Jadi superfood tuh. Superfood. Jadi mie sagu yang gluten free campur dengan daun kelor fresh. Wah, jadi boleh. Ini superfood. Wah, coba kita icip teman-teman ya. Icip ya. Kita icip-icip. Oke. Potong aja langsung. Cakep. Ya, cakep. Oke. Kita pengen cobain ini mie-nya aja nih teman-teman. Ini instan atau mesti direbus? Ini mie-nya yang seperti ini. Oh, ini yang rebus punya ya? Ya, rebus punya ini. Dan ini juga teman-teman harus note kalau beli, katanya kalau mau mie-nya yang seperti di iklan-iklan al dente, itu tuh harus benar-benar abis direbus panas, dicelupin ke air dingin. Iya, dibilas dengan air dingin. Kalau enggak jadi terlalu lembek. Dan jadi lengket. Sebenarnya gini, karena sagu ini masih ada pati sagunya. Karena ini sagu, cara rebusnya juga berbeda dengan yang selama ini langsung cemplungin airnya dikit, aduk-aduk, angkat. Nah itu agak beda. Jadi sekitar airnya harus 700 cc ya, cukup banyak ya. Sampai 1 liter dimasak mendidih, masukkan 1 keping, kemudian tunggu sekitar 8 menit, aduk-aduk, akan mateng nanti warnanya akan bening. Tapi dia akan ada patinya. Nah supaya tidak lengket seperti ini, nah itu cukup diapain? Air panas, diangkat mie-nya, air panasnya dibuang, langsung mie-nya itu dimasukin ke mangkok air dingin. Air dingin. Ya, air dingin itu bisa air biasa, air dispenser dingin, atau pakai air es. Kalau pakai es, al dente banget. Al dente itu jadi empuknya pas gitu ya. Dia kenyal. Kenyalnya. Nah harus coba dulu. Ini kita cobain teman-teman ya. Ini wanginya, ini kalau ini kan hanya mie-nya aja nih. Tapi bumbunya ini teman-teman bisa cobain kalau memang mau datang ke Sagolicious, dimasakin sama mereka langsung. Dan ini mie ayamnya. Ini wanginya tuh kecium. Dari ini ada apa? Minyak wijennya, ada daun bawangnya, ada ininya juga ya, kita ngomong perdagingan ya. Di sini bawa ayamnya. Ayam ya, ini semua halal ya, teman-teman kita ini selalu halal. Dan itu enak banget kalau kita
wanginya kita cobain ya. Empuk. Empuknya lembut, Empuknya empuk lembut. ya. Dan memang rasanya juga Unik ya. kalau kita ngomongin sedikit berbeda dari mie biasa, tapi ini mungkin lebih mirip kalau kita ngomongin japchae kalau pernah cobain di mie Korea. Iya, Kayak japchae. iya. Jadi enak. Japchae itu dia pakai ubi. Ubi atau kentang ya? Ubi. Ubi ya? Ubi. Banyak kan pakai ubi. Wah, saya sih doyan banget nih. Doyan ya? Enak nih. Harus dicoba nih. Oh, Ini harus oke. nyobain teman-teman. Setelah Ini ada yang kedua apa nih? Kita rasanya apa Yang nih? kedua, ini kunyit. Ini juga sup. Ini juga Bakmi kunyit. Pernah nyobain nggak tuh? Nah, Agak kebayang biasanya kan kalau banyak yang kalau mie biasa itu kuningnya itu ya harusnya pakai telur. Cuman kan kalau nggak semuanya pakai telur juga, ada juga pakai banyak yang pakai pewarna. Oke. Nah, kalau saya bilang ini yang paling alami itu adalah Kunyit. kunyit. Nah, kunyit ini juga Kita coba. menjadi sebuah apa ya pengawet alami. Pengawet alami. Jadi kunyit dengan kunyit sagu ini bisa taruh bertahun-tahun tanpa rusak, tanpa pakai pengawet. Bertahun-tahun ya? Bertahun-tahun sebenarnya. Ini 2027, 28. Ini aman, ini ketahanan pangan banget gitu. Kunyit adalah Kayak saya jadi pelanggan setia sekarang nih. Oke. Kunyit adalah? kunyit, kita tahu lah kunyit jadi obat juga ya. Kalau kayak banyak jamu-jamu itu kan banyak juga yang pakai kunyit. Tapi nggak usah minum. Jadi saya selalu katakan begini Pak Clement. Jadikanlah makananmu sebagai obat, tapi jangan jadikan obat sebagai makananmu. Setuju banget guys. Apalagi kalau teman-teman yang butuh yang gluten free. Nah ini tuh salah satu solusi yang teman-teman bisa pakai juga. Apalagi kalau kamu alergi terhadap gluten. Dan ternyata gluten itu ya memang Ya warnanya tuh, lihat ya. tuh asik banget kan. Tuh kayak kita cobain. Kalau bumbunya mah sama tadi. Wanginya sama seperti itu. Dan kalau kita lihat rasanya. Sebenarnya banyak ya. Kita di sini ada tom yum, ada ramen. Iya dengan flavornya. Emang ini noodle-nya yang kita pengen bahas di sini. Iya, noodle-nya. Nanti Ini kalau soal variannya banyak. Nah, kalau ngomong bisa dibumbuin apa aja bisa sesuka kamu. Tapi ini jadi base buat kamu pakai di rumah tuh enak banget. Mau digoreng, mau dimasak seperti apapun, dengan bumbu apapun, dengan daging, dengan protein apapun itu kayaknya cocok-cocok aja nih kalau kita ngelihat. Dan kalau ini dibilang kunyitnya sih nggak terlalu kecium sih. Nggak ada, Memang nggak karena hanya untuk warnanya ya. Colornya. Colornya jadi Heeh, nature tapi coloring. pasti ada juga vitamin yang kita dapatkan. Hmm. Semua yang alami. Oke. Dan dari yang dikasih semuanya habis guys. Nah, Oke. Nanti ini- kita coba lagi ini ya. ini buah yang naga. Buah naga. Tuh, teman-teman. Dan naga Jadi ini. memang sebenarnya ada macam-macam jenisnya, tapi itu kan tergantung dari ya sebenarnya teman-teman suka yang apa. Karena kalau dari bumbu ya mau dimasak seperti apapun tuh bisa. Cakep ya warnanya tuh. Iya makanya tuh. Cantik sekali. Bikin lapar nih guys, asik. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa kalau dibungkus dia lengket. Begitu kasih air panas dia akan terurai. Gitu, nggak nempel ya? Nggak nempel I see. dan tidak mudah rusak ya nah, kalau sagu. ini. Ngeliatinnya udah lapar. Oke, yang Kita cobain syuting, lagi. yang syuting Sat, sabar sat. dulu ya. Yang syuting sabar nggak apa-apa. Sabar dulu ya. Kita Ini potong. saya potong dulu karena oke. ini Itu ada sendoknya akan aja. sendok. Yuk. Nah, Mm-mm. itu kita cobain guys. Jadi nanti teman-teman kalau pengen cobain pokoknya harus datang ke Sagolicious. Kenapa? Karena ya nggak ada salahnya nyobain satu hal baru. Tapi ini juga dibilang rasanya berbeda, dibilang sesuatu yang baru. Ya sebenarnya sama kayak kalau kamu makan nasi mie ayam atau bakmi atau apapun. Nah, Pada kita umumnya coba nih, mana? ini hanya sebagai dari pengganti karbonya. Seperti kita ngeliat ya. Saya sih suka aja sih emang dari tadi udah doyan. Ya, jadi pelanggan setia guys. Gitu, cobain ya. Asik banget nih Bang. Kita makannya nggak gitu, kita minumnya langsung seruput. Ya sebetulnya sagu ini juga diseruput kalau susahnya ini. Tapi ada satu yang nggak boleh ketinggalan lagi. Apa Harus tuh? dicoba kue tiaw goreng sagunya. Kue tiaw goreng sagu mana Mie nih? goreng Oke. sagunya, Wah, harus dicoba. ada mie Nah, goreng sagu guys. diambil. Oke. Dan ini juga, ini tuh dia bikin Oh chips. iya, keripiknya harus Ini cobain. kita coba ya, kita buka ya. Boleh, taruh sini, kita taruh sini. Nah, taruh dulu nih biar Syuting bisa dulu diambil nih. angle nih kita Wah, syuting. diambil ya angle kan? dulu, Nah, syuting dulu nih. ini kita buka, ini dari sagu tuh apa? Tepung ya, dibikin Ya, panjang. keripik sagu. Keripik sagu. Ya, keripik sagu. Wah, kita buka. Terima kasih.
Ah, Ini kita ada lihat kue tiaw nih. sagu, ada mie goreng sagu. Hmm. Nanti saya juga nyiapin nasi goreng sagu. Jadi kita juga punya beras sagunya. Oh, tadi saya sempat lihat tuh. Iya. Ini sagu chipsnya tuh seperti ini guys. Kalau kita mau ngeliat ya, nih. Tuh. Bentuknya ini kalau unik ya. kayak apa ya? Keripik atau apa ya? Bukan. Wah. Iya iya. Nih kita lihat tuh. Gimana rasanya? Asik ya. Renyah. Ya, ini jadi dibikin thin slice tepungnya gitu ya. Terus habis itu digoreng atau? Iya, sedikit sih. Hampir kita lebih banyak oven ya. Jadi Oh, dia lebih banyak lebih ya, sehat lagi lebih dong kalau sehat. gitu. Goreng dan oven. Jadi Ini sago chips. Ya kalau balado kita ngerasain ini pedesnya pas, tapi nggak terlalu pedas. Saya emang kalau ngomongin pedas pasti keringetan langsung. Ini Tapi harus kalau dicoba. dibilang renyah, ini bikin nggak stop. Kalau teman-teman pengen snack yang minimal, snacknya itu sedikit lebih sehat ya. Apalagi ini bukan sedikit tapi ini banyak sehatnya. banyak sehatnya. Ya, bayangin kita pertama kita lihat di sini ada gluten free, non MSG, kemudian presentative free. Jadi nggak ada Nggak ada tambahan pengawet. kimia pun, no artificial coloring, no anything, just sagu and rempah. Oke, Wah, ini harus dicoba. Kemudian ini rasa apa adalah rasa seaweed. seaweed. Ini favorit banget. Favorit Saya banget baru pulang pameran di Jepang. Jepang Festival Expo. Ini karena lapar. Karena lapar, karena enak ya. Nah ini di Jepang laris banget ini ya. Jadi kita lagi siap-siap untuk ekspor ke Jepang juga nih. Tapi yang terbaik harus untuk kita sendiri juga ya. Iya dong. Indonesia Ini harus gimana nih? nyobain. Teman-teman Nice ya. harus bisa jadikan ini sebagai satu baseline baru kalau kita ngomongin minimal di rumah. Ini ada sago rice-nya ya. Ini jadi dari sagu dibentuk nasi gitu atau gimana sih? Oh emang bentuknya aja berarti ya? Jadi dari tepung sagu ini, nah di tangan kami, Sagulisius ini menjadi pionir dan pelopor menciptakan aneka sagu yang paling modern. Enak loh. Sehingga ya itu rekor murinya itu salah satu pionir, pelopor dan juga varian terbanyak dan kita nggak sampai sini, masih banyak. Jadi apa yang Pak Clement lihat ini mungkin baru 10% ya. Berarti masih ada 90% yang sedang kita kembangkan. Ini mie yang sama tadi atau beda? Mie yang sama, Yang ini yang yang kuning tadi ya ini berarti kan ya? Oh. ini yang tadi Ini mie yang kuning tadi rebus. teman-teman. Ini yang digoreng. Digoreng. Jadi dicoba dong. kita cobain ini tuh benar-benar apa ya? Mau dibikin apa aja bisa. Cuman memang tergantung cara kamu memasaknya. Nah, resep-resepnya juga ada dong nih Bu Jenny ya. Ini kayak kita perlu kolaborasi nanti sama chef-chef nih kalau kita pengen Ya, angkat. setuju. Ya. Jadi- Nanti brand Sagolicious sendiri itu kita lagi pengen angkat supaya bisa go to the next level, supaya nanti bisa lebih ini lagi ya. Pas banget salah satu member Elites kita ada Master Chef. Oke, nanti bisa kita pakai tuh. berkolaborasi ya. Itu dia. Ini kita cobain kalau yang Cobain gorengnya. yang mie gorengnya. Tergantung cara ngolahnya, tapi kalau teman-teman pengen nyobain memang silahkan datang ke Sagolicious Cafe dan Resto. Oh, nah ini bumbunya apa lagi nih? Nah ini kue tiaonya tuh. Asik ya. Enak. Bagaimana? Ya. Enak? Kalau ini emang Mie goreng. cara masaknya. Iya. Cara masak. Jadi masaknya. artinya asinnya sagu pas, ini rasanya pas, gurihnya pas. Iya, sagu ini bisa dibikin macam-macam. Iya. Bisa dibikin mie goreng, mie rebus, mie kocok, bisa jadi soto mie, bisa jadi segala macam Jenis masak. jenis masakan yang Nusantara, Jepang, internasional semuanya bisa. Kalau beneran ini kalau ngomong dari kekenyalannya, teksturnya, ini lebih getas sedikit dari japchae. Tapi kalau dibilang dari tekstur rasa dan kita ngomongin apa ya cara dia melt di lidah tuh saya lebih suka ini sih. Kalau dibandingkan dengan yang mie yang biasa digunakan untuk kayak japchae Korea ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau masak dengan bumbu seperti itu ya bisa aja ini jadi penggantinya noodle-nya kan sebetulnya. Bisa Bisa gitu kan. Karena yang itu tadi buat dari umbi-umbian. Nah kalau ini kita dari sagu. Mana kebayang sagu bisa kayak gini guys. Benar-benar nggak kebayang. Dari Kamu nggak yang harus stop coba ya. ini. Apa? Ini Kue kue tiaw tiaw. goreng. Ini favorit banget di sini ya. Karena dia ini ya dari sagu. Jadi kue tiawnya rada tembus pandang ya? Apa emang? Tembus pandang, ya.
gitu. Ya, Oke. Menarik. ini jadi favorit juga di salah cafe satu ini? menu dari Sagurisius Cafe Resto. Kue tiaw goreng, mie goreng, nasi goreng sagu, punya all from the sagu. Jadi healthy banget gitu. Wanginya sih enak guys. Waduh. Ya. Oh, ini nggak bisa Habisin dong, dijelaskan dengan habisin kata-kata. Iya. Oh, ini kalau Habisin. kita ngomongin Nggak, langsung aja, langsung. Karena Nggak saya usah. bukan food blogger kan. Ini biar teman-teman bisa nyobain nanti yang Nggak lain. apa-apa. Kita harus Siap. bersihkan, kita cobain ya. Ini tambahin kerupuknya. Betul. Itu Nah, sebutnya apa? creepy. Sago chips. Sagu. Enak guys. Cobain aja langsung datang ke sini lah. Bukan food blogger, jadi kalau disuruh jelaskan saya tidak bisa berbicara dengan kata-kata dengan bumbu-bumbu, tapi kalau ngeliat dari tekstur, kekenyalan, ini sih pas banget. Kamu bisa pakai, kamu bisa bikin ini tuh di rumah. Ini dijual juga dong? Ya, Ya, teman-teman bisa dapatkan. Kalau toko online-nya ada? toko online-nya ada. Toko online-nya nanti tolong linknya kita akan sertakan di sini. Kalau teman-teman berminat silahkan coba. Dan cara masaknya harus tepat. Jadi setelah direbus itu harus dicelup. Dibilas dulu ke air dingin. kalau Atau nggak disiram dulu di keran ya. Kalau nggak akan terlalu lengket Iya, jadinya. karena dia ada pati sagunya. Jadi banyak yang langsung masukin bumbu, ya bisa sih. Jadi kenyal-kenyal gitu ya, kayak menu juga sih. Ya, tapi artinya bisa divariain dah. Maunya gimana deh? Kayaknya nambah terus nih, asik banget makannya. Nggak habis-habis nih. Nah, ini nasi ininya sampai. Silakan. Nah, nasi goreng sagu buah naga. Nasi goreng sagu buah naga. Jadi saya terinspirasi dari nasi goreng Jawa yang warnanya merah gitu. Oke. Nah, merahnya itu karena pakai saus. Kalau saya pakai buah naga. Wow. Cantik banget kita lihat. Bentuknya sih sangat-sangat, wah teman-teman kalau datang ke sini mau bikin acara atau apa ya, itu sangat appealing banget loh. Dan rasanya itu, ini dari tadi nggak stop nih. Ya. Wow. Emang gak ada malunya gue. Ini seriusan mesti nyobain. Oke. Waktunya nasi goreng. Jadi nasi gorengnya pakai buah naga. Pakai buah naga. Ini langsung aja. Ayo. Gak apa-apa. Pakai piring dulu ya. It's okay, kita taruh di It's sini. okay. Ini nasi Masih goreng pakai buah naga nih teman-teman ya. Kelihatan nggak tuh? Kita, wah, dia masak, ada isinya juga banyak guys tuh, padet banget. Ini ada apa ya nih? Daging ayam atau apa aja nih? Wah, tapi Ada seafood, jadi kita bisa pilih ya. isinya tuh padet tuh. Ayam. Lihat, ya kan? Wah, isinya tuh padet banget. Terus ini masih ngebul. Dan ngebul. ini dari sagu. Sagu, iya. Nggak kebayang sih saya pengen cobain. Udah nepsong. Tuh kita lihat. Langsung aja. Langsung aja, iya taruh sini. Tenang aja, nanti habis ini. Asik. Ini cuman karena lagi di syuting aja jadi jaim. Guys kita cobain ya. Wah, memang tergantung cara masaknya. Tapi kalau kamu pengen minimal coba, ini salah satu pengganti beras yang gluten free. Kebayang gak sih seperti itu? Nah kita berasnya cobain. ada di situ tuh. Bisa bawa pulang juga. Nanti beli bawa pulang masak juga bisa. Ini. Berasnya seperti ini. Instant sagu rice. Ya, cara memasaknya berapa lama ini? Sama kayak nasi ya biasa. 20 menit. Ini nggak usah dimasak sih. Oh, nggak usah dimasak? Seduh aja air. Seduh air. Ya 5 menit. Oh, lebih 5 gampang menit. dari nasi Kalau dong. nggak dikukus aja sebentar. Bisa. Jadi easier. Very easier. Oke. Jadi kalau mau kemana-mana, nggak mau repot masak, kita juga udah ada yang ready to eat, tinggal di seduh air panas. Ini gimana nasi gorengnya? Enak. Saya juga mau bikin yang langsung nanti seduh air panas jadi nasinya. Nasi Jadi masih goreng banyak ya, sih ke depan kita masih banyak Pengembangan produk SKU. terus ya. Tapi ini kalau kita ngomongin tadi ya dari kita ngomongin rasa. Itu gimana itu? Kalau tekstur lah semuanya kita ngomongin dari sini kan. Kalau rasa, saya suka nasi gorengnya karena kenapa? Itu ada tadi kita ngomongin ada wangi ya, daging ayamnya udah pasti. Terus kita ngomongin dari smoky-nya juga ya. bener ada bau Ada smoky-nya. smoky-nya. Tapi dari kesegarannya juga kan kita taruh acarnya, ada wortelnya, komposisinya pas. Tapi emang kembali lagi. Kalau ini kan teman-teman bisa beli dan bikin di rumah. Mungkin nanti perlu di-share juga tuh resep-resep seperti apa yang bisa dikaryakan seperti ini. Karena kalau mau di rumah bikin, tapi kalau cuma rebus doang kan ya udah nasi.
Tapi kalau mau dikaryakan, nah itu nanti teman-teman bisa belajar dari Kakak Jenny. Ya. Semoga nanti tahun depan mungkin ya kita akan lakukan lebih banyak lagi Ya, marketingnya kita ke arah kan sana. rutin berbagi-bagi resep, bikin apa ya. Tapi ya ini mentornya lah. Ini kita tunggu mentor. Dimontorin ya, diarahkan. Sekalian nyobain. Seperti lagi, sekalian But, coba. Thank you banget udah dikasih kesempatan untuk kita nyobain, disediain seperti ini. Teman-teman sekali lagi datang deh, cobain. Dan kalau misalnya emang pengen tahu penasaran rasa sagu itu kayak apa, nyobain di sini itu nggak berasa kayak makan papeda yang cair gitu, tapi sudah dimodernisasi dan bisa jadi asupan gizi setiap hari. So teman-teman jangan lupa kalau pengen kenal langsung silakan nanti di follow Instagramnya, TikToknya, dan langsung aja kalau pengen beli ke tokonya itu linknya akan kita taruh nanti di caption sini juga ya di bawah podcast kita. Dan nanti kalau pengen bergabung, pengen tahu, pengen kenal langsung, gabung jadi para member elite, gabung dari The Entrepreneur Society, kita akan lakukan untuk chapter Kelapa Gading, Clan Kelapa Gading ini bareng-bareng sama Kak Jenny bisa ketemuan langsung dan tempat ini tuh jadi base campnya. So semangat terus semuanya dan sekali lagi Sagolicious. Come and try. Ya, ditunggu teman-teman, masih banyak lagi di sini rahang tuna, rahang malin, sop malin. Wah, pokoknya di sini banyak yang unik-unik. Jadi segera aja langsung kita buka dari jam 9 sampai jam 2 pagi. Every day ada live musik. Home band siap menghibur teman-teman. Ditunggu. Sampai jumpa semuanya sekali lagi di Entrepreneur Society. Go Bold and Beyond. Iya. Sampai jumpa teman-teman.